Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim Ghafar ya Alim ya Aziz Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, mari kita awali ta'lim kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu dirahmatan, kita badhe ngaturaken taklim berkenaan dengan memelihara salat atau menjaga salat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Allah perintahkan hafizu 'alas sholawati wassolawatil wusta. Peliharalah semua sholatmu dan pelihara sholat wusta. Surat Al-Baqarah 238. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsiri surat Maryam 59 ini bahwa seseorang ketika sudah menyia-nyiakan sholat 5 waktu, maka bisa dipastikan kewajiban-kewajiban yang lain juga akan ditelantarkan. Kemudian orang yang menyia-nyiakan sholat 5 waktunya, maka dia akan cenderung menuruti keinginan hawa nafsunya. Kemudian orang yang menyia-nyiakan sholat 5 waktunya itu akan kelihatan sangat cinta dengan dunia, sangat ambisi dengan dunia. Kemudian akhirnya orang yang menyia-nyiakan sholat 5 waktu itu akan tersesat hidupnya dan akan merugi akhiratnya. Itulah akibat dari menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat adalah tidak mengerjakan. Artinya 5 waktu itu tidak ditepati. Ada yang maghrib isya saja, mungkin ada yang 4 waktu saja, bahkan ada yang Jumatan saja, bahkan bodo ping pindho wae. Yang kedua, menyia-nyiakan itu orang yang sudah mengerjakan 5 waktu tetapi dia dianggap orang yang masih celaka. Yaitu Quran surat Al-Maun, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai, sembrono dengan sholatnya. Siapakah orang yang
sudah mengerjakan sholat tetapi celaka, yang disebut lalai. Di dalam tafsir tersebut diterangkan lalai itu bisa 3 faktor. Pertama, urusan waktunya. Sudah mengerjakan, tetapi dia sembrono waktunya. Yang kedua, lalai kaifiatnya, yaitu tata caranya. Dia tidak menepati tuntunan-tuntunan syariat sholatnya. Yang ketiga, lalai di dalam hal ingatnya kepada Allah, yaitu khusyuknya. Maka orang yang menyia-nyiakan sholat, bisa orang itu sudah sholat 5 waktu, tetapi 3 hal itu ternyata dia lalai. Waktunya, kaifiatnya, khusyuknya. Sehingga Nabi pernah mengatakan bahwa ada kalanya seseorang itu di dalam sholatnya hanya mendapatkan 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya sampai hitungan awal. Tidak dapat apa-apa. Ya sholat tapi tidak dapat apa-apa. Sehingga dari selain Nabi mengatakan ada orang sholat tetapi sekedar dapat lelah dan letih saja, berarti raoleh opo-opo. Bahkan ada yang tidak sekedar tidak dapat apa-apa, malah dapat siksa. Itulah celaka orang-orang yang sholat tadi. Bisa orang itu sudah sholat, tetap dia dianggap orang yang rugi. Pernah Rasulullah SAW selesai sholat jamaah, beliau tidak segera kundur duduk-duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, sholat terlambat, sholat sendirian. Terus Nabi amati sholatnya sahabat tadi. Terus Nabi berkata kepada para sahabat yang lain, orang ini kalau meninggal dunia, sholatnya seperti ini. Dia akan meninggal dunia dengan agama selain agamanya Muhammad. Berarti dia dianggap keluar dari Islam. Kalau sholatnya kok seperti itu tanpa ditepati kaifiatnya, tumak ninahnya terutama. Oleh karena itulah kemudian diperintahkan supaya kita itu memelihara sholat. Ayat itu juga menggambarkan tentang ciri umat Islam akhir zaman. Ini pendapat dari Jabir Al-Ju'fi bahwa tanda akhir zaman itu adalah menyia-nyiakan sholat. Sehingga umat Islam itu akhirnya saling menerkam, yaitu saling memusuhi, saling mengalahkan karena urusan sholat. Oleh karena itu sekalian, mari kita cermati apakah sholat kita itu sudah kita sungguh-sungguhi waktunya, kaifiatnya, khusyuknya. Nah, kita akan bahas yang pertama saja dulu, yaitu masalah kesungguh-sungguhan kita di dalam urusan menepati waktu-waktu sholat. Meskipun di dalam tafsir Mukatsir menyanyikan itu bisa saja semua 5 waktu itu hilang. Nah, jadi ada
umat Islam, mengaku muslim, baca syahadat, KTP-nya Islam, tetapi 5 waktu sholat dia tinggalkan. Tidak hanya sewaktu 2 waktu, semua waktu dia tinggalkan. Indonesia ini yang mengaku muslim sekitar 200-an juta. Tetapi yang kerso menepati sholat 5 waktu itu kira-kira berapa juta? Coba. Satu kampung kita ini muslimnya berapa? Yang sholatnya 5 waktu berapa? Yang seminggu sekali Jumatan berapa? Sing bodo ping pindho siapa? 5 waktu tidak tegak. Padahal 4 imam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 3 imam berpendapat seseorang apabila bersyahadat tetapi tidak mengerjakan 5 waktu sholat, maka syahadatnya dianggap gugur, sehingga dia boleh diperangi. Hanya satu mazhab, Abu Hanifah, yang berpendapat bahwa orang yang bersyahadat tetapi tidak mengerjakan sholat, orang itu ditangkap, dipenjara supaya tobat. Di tempat kita KTP Islam itu jumlahnya banyak sekali, tapi yang mengerjakan sholat tidak banyak. Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Pembatas seseorang dengan kekafiran kalau meninggalkan sholat. Hadis Muslim. Nabi juga bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri wa bainasyirki tarkus sholat. Pembatas seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan apabila meninggalkan sholat. Berarti orang baca syahadat, KTP Islam, tapi tidak sholat 5 waktu, itu dianggap dia bukan muslim. Masalah hatinya masih iman. Di dunia itu urusan kita tidak bisa mendeteksi hati. Urusan kita yang kelihatan mata. Maka kalau ada pemerintahan Islam, orang tidak sholat itu bisa ditangkap, diperangi. Tapi dia iman kok, iman itu di hati. Dan hati itu akan kelihatan apabila ada bukti. Apa? Amal perbuatan. Amal perbuatan yang membuktikan seseorang itu iman, nomor 1 adalah sholat. Sehingga Bapak sekalian, dengan demikian di negeri kita ini khususnya Islam yang betul-betul mukmin, beriman, itu minoritas. Tapi yang Islam yang KTP itu mayoritas. Padahal syarat masuk surga itu adalah iman. Sehingga mungkin besok kalau kita masuk surga, ketemu dengan KTP ini orang Indonesia di mana-mana, ndak usah heran. Mergo sing Islam mung KTP ini. Berarti sing mlebu surga ya mung KTP ini. Iki sing duwe ning ndi to ki ning neraka. Ndak apa-apa, diambil disimpen aja. Nang nyilih duit ning bank. Itulah keprihatinan kita. Apalagi nyun sewu sekalian, ini yang menjadi problem di masyarakat.
Sampai sekarang ini saya pun juga bingung kalau ditanya, adalah ketika mereka-mereka yang KTP Islam meninggal dunia, apakah dia diperlakukan sebagai muslim atau bukan? Ini yang menjadi kebingungan kita. Apa? Ya kalau dia muslim ya disolati jenazahnya. Padahal sholat jenazah itu isinya mendoakan mayit. Padahal kalau dia itu dianggap bukan muslim, hukum mendoakan orang yang tidak beriman itu hukumnya haram. Dalam Quran surat Taubah ayat 84. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka. Meskipun konteks ayat ini kepada orang-orang yang munafik selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini ya yang merepotkan kita. Saya pernah teman rundo saya meninggal dunia. Padahal saya takmir masjid. Saya tahu dia itu tidak pernah sholat, malah senengannya merdukun. Ning KTP-nya Islam, anaknya sholat, istrinya sholat. Saya bingung. Kalau saya tidak mau nyolati, pasti fitnah timbul di masyarakat. Anaknya, istrinya pasti sakit hati. Bapakku meninggal dora gelem nyolati wong masjid. Pasti rame. Gitu. Ning nek aku nyolati, aku ngerti dalile. Sok ning akhirat terus kepriye. Ya, apalagi pak kaumnya barangkali dia kewajiban, dia wakil dari pemerintah untuk ngobaini jenazah muslim. Betapa susahnya menerapkan ini. Ya ada yang usul pun disolati mawon. Ning mboten sah maca napa-napa. Umah-umi ngemut permen. Artinya doanya dihilangkan. Lah kok nek mayite ngerti kepiye. Dan kadang ya karena negara kita bukan negara agama, sehingga perkara begini tidak begitu diatur betul, ya terserah kepada pribadi masing-masing. Ya sementara ini ya kalau saya ragu ya doa saya hilangkan aja. Tetapi untuk menjaga supaya tidak timbul fitnah, gesekan di masyarakat, permusuhan antar umat Islam sendiri, ya dia KTP-nya Islam, maca syahadat nalika nikah ya wis disolati wae. Ning dongane ra ono. Untuk menghindari fitnah-fitnah yang muncul, wallahu alam. Tapi kalau kita kerjakan, kita juga mendoakan juga keliru, wong ada larangannya. Itulah sekalian. Sehingga akhirnya ulama itu sudah menggariskan iman itu diyakini di hati, diucapkan di lisan, tapi harus ada bukti amal perbuatan. Itu namanya iman yang sejati. Dan amal perbuatan nomor 1 itu urusan sholat. Iman kui saka ati den ucapne ana lati, dibuktekne nganggo ngamal ingkang yekti, ditindakne nganti tumekaning pati. Kui iman sejati. Amal nomor 1 adalah sholat.
Kenapa? Nabi memberitahu besok dari kiamat amal yang pertama kali akan dihisab sholat. Kenapa? Kok sholat? Ya sholat itu pembatas. Apakah dia itu orang beriman atau tidak? Tidak ada sholatnya, berarti sudah dianggap bukan orang beriman. Amal yang lainnya tidak bisa diberi nilai. Karena amal-amal soleh orang-orang non-mukmin tidak beriman itu tidak bisa diberi pahala di akhirat. Dia hanya diberi pahala di dunia saja. Sehingga kalau tidak ada sholatnya, ya sudah amal yang lainnya tidak mungkin akan diberi nilai. Bahkan demi untuk menyelamatkan sholat 5 waktu, Rasulullah memberitahukan kalau sholat 5 waktunya kok sempurna, maka dicatat dengan sempurna. Demikian juga amal-amal yang lain. Tapi kalau amal sholat 5 waktunya tidak sempurna, Allah perintah malaikat buka catatan sholat sunnahnya. Nah, untuk apa? Menyelamatkan sholat 5 waktu. Untuk menambal jeleknya sholat 5 waktu. Saking pentingnya sholat 5 waktu. Berarti sholat sunnah itu juga penting akhirnya. Untuk menyelamatkan jeleknya sholat 5 waktu kita. Di samping menambahi pahala-pahala kita. Nah, tapi sayang tuh sekalian, di tempat kita itu, kalau bulan Ramadan, itu masjid bisa penuh. Kenapa? Biasanya mau sholat taraweh. Nah, taraweh itu sunnah atau wajib? Sunnah. Nek sunnah kok iso ngebai masjid. Nek wajib kok sepi masjid. Berarti padha karo ngumpulke tambalan akeh sing tambal ora duwe. Tuku tambal panci 50.000 pancine ra duwe. Apa nggih koyokan. Harusnya wajib jauh lebih penuh masjid dibanding sunnah. Wajib kerjakan dulu, sunnah itu baru manfaat. Ibaratnya berpakaian, ya baju celana itu wajib pakai dulu, peci baru manfaat. Ngimami kok peci nantok ra katokan. Ya makmumnya bubar. Ngopo ya udah bubar, ngimami wong edan. Katokan maju ya. Maka orang-orang tua kita zaman dahulu itu sampai mereka-reka. Apa? Islam itu baru ada berbunyi agamanya Islam. Ini yang menentukan adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu genep 5, agamane Islam ya muni. Mergo Islam ki singkatan ini ki Isa, ese subuh, ene luhur, ane asar, emi maghrib. Nek salate genep 5, Isa subuh luhur asar maghrib, Islame ya muni. Padahal besok di alam kubur yang mengubur pulang kita kedatangan 2 malaikat yang akan memberi ujian kubur. Salah satu pertanyaannya adalah apa agamamu? Nah, Quran surat Ibrahim ayat 27, Allah akan meneguhkan lisan orang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Yang akan diteguhkan lisannya itu hanya orang beriman. Bukti kalau dia orang beriman, sholatnya 5 waktu ada. Maka ketika ditanya apa agamamu, sholatnya kok genep 5, ya muni Islam. Nah, nenek sholatnya mau maghrib karo isya tok. Maghrib iki M, isya iki I. Apa agamamu? Mi apa? Mi ayam. Nah, pentung karo malaikat ra ono agama mi ayam. Nah,
Maka as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang dari agama. Cagak rumah itu penentu genteng, penentu jendela, penentu dari pintu. Bangunan itu yang menentukan berdiri adalah tiangnya. Kalau tiang sudah roboh, maka semuanya ikut roboh. Atau tiangnya keropos, dimakan rayap, kurang kusuk, tidak tepat waktu, tambal dengan sholat-sholat sunnah kita untuk mengokohkan tiang kita. Orang membaca syahadat tanpa sholat, jangan harap dia masih dianggap mukmin di hari kiamat nanti. Sholat ping 5 tiang agama, tondo bukti Islam kita. Menawa sholat isih ono, isih duweni agama, nanging menawa sholat ora ono, tondo ilanging agama. Mula menawa besok yen sedo, ora guna disolatno. Orang sudah sholat tetapi masih dianggap celaka. Siapa mereka? Nomor 1 tadi adalah menyia-nyiakan waktunya. Seseorang yang sholatnya sering mulur-mulur waktunya, itu dianggap masih celaka. Menunda-nunda waktu sholat. Nabi ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai Allah? Sholat pada waktunya. Apalagi ya Nabi, jihad fisabilillah. Apalagi ya Nabi, berbakti kepada orang tua. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi bersabda lagi, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah ialah mengerjakan sholat pada awal waktunya. Berarti sholat tetapi waktunya semakin ke belakang, berarti orang itu semakin durhaka. Coba kalau Bapak Ibu nimbali putra putri panjenengan, tapi tidak segera datang, kira-kira panjenengan bagaimana? Apalagi panjenengan sangat membutuhkan, gendang tonduk, ibu dipundhut kanduk, ibu lali ranggo anduk sekadung takum kabeh nduk. Nggih Bu, siap. Setengah jam kas nggih Bu, niki lagi main game Ibu. Akhirnya ibu ini jepipin di pojokan kamar mandi setengah jam, jadi tuyul tua, apa no tuyul ndase ireng. Meskipun ya diambilkan anduk juga, tapi nanti setengah jam lagi. Rasanya hati ibu bagaimana coba? Orang tanpa uzur, ini coba hadis dari Ibnu Majah, bahkan ini dicantumkan melalui tentang tuntunan salat jamaah. Barang siapa mendengar adzan tetapi tidak memenuhi, maka tidak ada sholat bagi dia kecuali karena uzur. Ini hadis disahkan oleh Albani. Adzan itu panggilan, seruan untuk mengerjakan sholat. Kok tidak segera dipenuhi? Yang laki-laki segera memenuhi panggilan adzan ke masjid, yang wanita segera ambil air wudhu untuk sholat di rumahnya. Kok enggak, nanti-nanti saja, sampai dikatakan tidak ada sholat bagi dia. Artinya pahalanya bisa hilang. Sholatnya sah, tetapi tidak ada sholat, pahala hilang. Itu sama dengan kata Siti Aisyah, barang siapa menahan 2 yang kotor tidak ada sholat. Maksudnya apa? Sholat ning ngempet, keblek, dimpet.
Kebet pipis, kebet BAB. Nih, wis kebet tenan ning sik dimpet terus, ndak ada sholat bagi dia. Artinya pahalanya bisa hilang. Ning iman-iman Pak Ustaz kari sak rakaat akhirnya dimpet rakaat terakhir keringete gembrobios klogat. Ya pasti ndak kusuk orang seperti ini. Ra mungkin kelingan Gusti Allah mesti sing dieling-eling WC mesti. Sing ra kusuk ya ra mung dheweke tok, kiwa tengene melu ra kusuk kabeh. Kok salat umek blet ngising bocah iki. Ya. Dan Yun Sewu ya memang jarang dipanggil adzan kok segera memenuhi itu ndak banyak. Apalagi Yun Sewu ibu-ibu. Nah, jarang loh ibu-ibu dengar adzan kok segera ambil air wudhu, itu jarang sekali. Kalau bapak-bapak masih agak lumayan karena terikat dengan jamaah di masjid, salat telat. Ibu-ibu ndak terikat dengan masjid, langkung wae. Si repot ya Pak Ustadz, kakean gawean. Ya jenenge setan tuh ya bikin repot orang sholat. Repot wong garap sawah, sholate sak wayah-wayah. Apa maneh wayahe tandur, sholate diundur-undur. Repot wong lagi panen, sholate kadang ora kopen. Apa maneh panenane akeh, sak omah ora sholat kabeh. Kabeh iki duwe godane dhewe-dhewe. Wong dodolan ya ana godane, repote dadi pedagang. Sholate digawe gampang. Apa maneh dagangane laris, durung sholat ngakune wis. Tempat saya banyak penjual orang bikin makanan itu loh, snack itu. Wah iki pesenane akeh, tangine krinan. Pada jam itu wis dijupuk, alah mesti salate dadi korban. Repote wong gawe jajanan, salate oyak-oyakan. Apa meneh yen akeh pesenan, salate disambi mangan. Wong dodol bengkiang keringan, wong dodol nasi goreng, mie godhog, lagi subuh rata-rata kerinan. Repote wong dodol angkringan, tangine bola-bali kerinan. Salat subuh wis awan tenan, rampung subuh salat zuhur pisan. Ora oleh dijamak subuh karo zuhur. Nah, ya ibadah godane ya ana wae. Bapak-bapak sekarang ini godane sholat gede sekarang. Apa? Hari Jumat. Apa? Ono Jumat berkah. Wah, nggih. Ngarep lawang kebak panganan. Repote wong Jumatan. Tekane keri-kerinan. Lungguhe ning mburi pisan. Rampung salam rebutan panganan. Ibu-ibu ya repot. Repot ya ibu-ibu. Salate kadang nusa-nusu. Apa meneh yen akeh gawean, malah kadang ora salat pisan. Apalagi ibu muda, anake cilik-cilik. Wah, repote duwe anak bayi. Salate disambi-sambi. Apa meneh agi nyusoni, bayi tuwa malah ngrusu. Malah repot sing nyusu wong loro. Ya terus sekalian, oleh karena itu mari kita jaga betul waktu-waktu sholat kita. Karena tanda menjelang kiamat itu orang sibuk dengan dunia.
sampai akhirnya sholat itu menyesuaikan dengan jadwal kesibukan kita. Di desa saya sana asar itu 4:30. Di dusun tempat saya sana tuh asar itu 4:30. Pada alarmnya bunyi jam 3. Pernah orang mungkin tidak tahu alarm asar bunyi terus diadani parani karo Pak Lurah. Tiang mriki ini asari 4:30 menyesuaikan dengan orang kerja di sawah pun ngerepot-ngerepoti tiang mriki. Jadi sholat ki nyocoke karo kesibukannya masyarakat. Akhirnya yo kabeh melu-melu kabeh. Lho yu dhuwurmu jam pira yu? Ya ngenteni sing tuku rada sepi sithik. Jadwal itu menyesuaikan dengan kesibukan. Akhirnya rusak. Itulah tanda mau kiamat. Itu orang menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah masalah khusyuk. Maka hati-hati Ibu sekalian, sajadah-sajadah yang ada gambar-gambarnya itu bisa merusak kekhusyukan. Nabi pernah melepas korden yang ada gambarnya. Sajadah gambarnya ya kadang Ka'bah, Allahu Akbar. Aku dhisik umroh ning kene iki lho aku. Ning kene kesenggo wong ireng gedhe aku ki. Setan ki pinter nang gawe cerita. Kadang gambar masjid Allahu Akbar. Ki masjid ndi to kaya ngene iki? Kaya masjid Syuhada to ngene iki. Iki ne sampinge iki kurma apa kelapa ngene iki. Kelapa ki saiki pira ya? Terus rusak salat kita. Oleh karena itu sekalian, mari kita perbaiki salat kita karena dia akan menentukan semua amal kita. Demikian mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.